Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Apa sudah mendengar suara saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Gimana Bapak Ibu semuanya kabarnya? Hujan-hujan gini, apa enaknya ngopi nggih, Bu? Sambil Monggo, menikmati hujan ngeten niki. monggo diminum kopinya. Monggo Bapak Ibu sambil menyimak bisa sambil minum kopi, apalagi kalau ada gorengannya nggih. Monggo. Dan Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih 10 menit, langsung saja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian yang telah bergabung. Yang kami hormati Bapak Rektor beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Kadiri. Yang kami hormati para dekan dari fakultas di lingkungan Universitas Kadiri. Dan yang kami hormati para dosen serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aizahra Dafa Salsabila yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada kegiatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi coaching klinik penulisan artikel Scopus yang diselenggarakan oleh Komite Integritas Akademik Universitas Kadiri. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting bagi para dosen dan peneliti untuk meningkatkan kualitas publikasi ilmiah dan menembus jurnal bereputasi Scopus. Tidak hanya sekedar sosialisasi, kedepannya kegiatan ini akan dilanjutkan dengan coaching klinik yang mendampingi peserta pilihan atau peserta terpilih hingga tahap submit artikel di jurnal Scopus. Luar biasa sekali, nih Bapak Ibu. Jadi, mari kita manfaatkan bersama-sama kesempatan hari ini. Untuk mengawali acara, mari kita bersama-sama membuka kegiatan hari ini dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Ketiga, sosialisasi dan pemaparan materi dari narasumber. Keempat, diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baik, untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari Wakil Rektor 1 dan selaku Ketua Komite Integritas Akademik Universitas Kadiri, yaitu Bapak Dr. Andos Aryadi Santoso MM. Kepada beliau dengan hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam integritas. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa menjalankan kegiatan kucing klinik, sosialisasi kucing klinik terkait dengan karya ilmiah yang akan mengarah kepada target berstandar Scopus. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita selaku Komite Integritas bisa menjalankan ini. Kegiatan sosialisasi ini, sebagaimana Mbak Sahra tadi, adalah sebagai rangkaian mata acara sebelum kita melakukan coaching klinik yang sesungguhnya.
Komite Integritas Akademik yang dipercaya oleh universitas sebagai unit penilai terhadap usulan-usulan karya ilmiah teman-teman dosen dalam usaha menaikkan jabatan fungsional sangat-sangat bertanggung jawab, sangat-sangat berintegritas terkait dengan objektivitas, kebenaran, muatan-muatan ilmiah yang terkandung di dalam karya ilmiah tersebut. Sehingga upaya kami yang sesungguhnya, upaya kami yang bertanggung jawab terkait dengan kegiatan khususnya dalam pengurusan jabatan fungsional, maka benar-benar kami akan menjalankan kegiatan ini, kegiatan kucing klinik ya terkait dengan karya ilmiah, sehingga benar-benar ada kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk semua karya ilmiah yang akan dipakai oleh teman-teman dosen dalam kaitannya dengan peningkatan jabatan fungsional. Di sini berarti kami tidak hanya menyampaikan persyaratan-persyaratan tertentu, tapi kami juga mengupayakan bagaimana teman-teman bisa memenuhi persyaratan untuk dapat lolos ke unggahan karya ilmiah yang berstandar Scopus. Bapak Ibu sekalian, patut kita syukuri bahwa teman-teman dari KIA yang dalam hal ini adalah Pak calon Dr. Agatha Iwan Chandra, Pak Mahardika, dan teman-teman yang lain bersedia untuk berbagi pengalaman terkait dengan kegiatan upload ke karya ilmiah yang bereputasi standar Scopus. Pengalaman-pengalaman itu akan dibagikan, berbagi sebagai satu upaya yang sungguh-sungguh agar pengalaman tersebut dapat juga bermanfaat terkait dengan upaya lembaga, Universitas Kediri maupun upaya teman-teman bagaimana membuat karya-karya ilmiah yang berstandar Scopus. Bapak Ibu sekalian, upaya untuk ini maka kami juga melakukan ketentuan yang berupa persyaratan-persyaratan tertentu agar benar-benar hasil proses kucing klinik ini nanti akan benar-benar dapat terrealisasikan menghasilkan teman-teman yang berkemampuan menghasilkan karya ilmiah yang berstandar Scopus. Kira-kira itu saja sebagai upaya yang dapat kami lakukan selaku Komite Integritas Akademik. Semoga dapat berjalan dengan baik, semoga mendapat partisipasi aktif dari semua teman-teman di Universitas Kediri, teman-teman dosen di Universitas Kediri. Ya, nanti mungkin kalau partisipasinya terlalu banyak, maka mungkin akan ada tahap berikutnya untuk kegiatan kucing klinik. Yang jelas, perguruan tinggi Universitas Kediri berkomitmen untuk terus menjalankan upaya peningkatan kualitas karya ilmiah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan. Hendaknya mohon dipahami, dipelajari dengan sungguh-sungguh, sehingga kita semua, upaya kita semua benar-benar berhasil menghasilkan sesuatu karya ilmiah yang baik. Karena demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Pak Agatha, terima kasih Mas Mahardika, Mbak Zahra, Bu Eko, dan teman-teman yang lain, Pak Taufik ya, yang mungkin sudah muncul atau belum, saya tidak tahu, ini saya di jalan. Untuk itu maka kita akhiri pembukaan ini, monggo dilanjutkan dengan acara yang sesungguhnya. Karena demikian, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Aryadi Santoso MM atas sambutan dan arahan yang sangat inspiratif. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas riset di Universitas Kadiri. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara inti yaitu sosialisasi coaching klinik penulisan artikel Scopus yang akan dipandu oleh Bapak Mahardi Kamalika Kusna Ali, STMT, selaku moderator, dan untuk materi akan disampaikan oleh narasumber utama kita yang luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Agatha Iwan Chandra, MT IPM ASEAN Engineer. Para hadirin sekalian, narasumber kita pada hari ini sangatlah luar biasa karena bukan hanya berpengalaman dalam dunia akademik, namun juga memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang sangat luar biasa. Mulai dari jurnal nasional terakreditasi Sinta, publikasi internasional bereputasi, hingga artikel yang telah terindeks Scopus. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan pemateri. Atas waktu dan tempat, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Zahra ya selaku MC. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya sebagai moderator dalam kegiatan kali ini. Untuk narasumbernya yaitu Pak Agatha. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kenal nggih. Jadi saya tidak perlu membacakan CV-nya secara detail. Mungkin sebagai background-nya Pak Agatha itu telah memperoleh sertifikat kompetensi penulisan penelaah dan juga publikasi artikel ilmiah. Selain itu, penghargaan yang terbarunya itu mendapatkan penulis terbaik dalam kegiatan penulisan paten yang kemarin diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Mungkin sebagai backgroundnya itu aja dan juga Pak Agatha sudah banyak juga yang artikelnya yang sudah saat ini sedang direview maupun yang sudah diterima di jurnal yang internasional Scopus. Mungkin itu saja untuk gambarannya. Langsung saja kita dengarkan materi dari narasumber kita, Pak Agatha Iwan Chandra. Silakan waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terdengar wabarakatuh. jelas nggih suara saya nggih? Oke. Langsung mawon nggih. Nah, share screen sudah nggih? Kelihatan nggih? Sudah terlihat, Pak. Perhatian nggih? Nggih, oke. Jadi kebetulan nggih nih saya mendapat tugas dari KIA nggih, dari Pak Ketua, Bapak Ketua Pak Aryadi untuk menyampaikan ini nggih. Jadi sifatnya kita sharing nggih, sharing berbagi pengalaman. Jadi monggo nanti kita bisa saling mengkoreksi, siapa tahu mungkin saya ada kesalahan atau apa, monggo kita santai saja berdiskusi nggih. Bahwa di siang hari ini kita dari tim KIA mencoba memberikan gambaran, gitu, gambaran apa sih sebetulnya publikasi atau menulis dan mempublikasikan gitu, di Scopus. Gitu. Oke, langsung saja bahwa hari ini kita sosialisasi coaching klinik yang nanti mungkin akan dilaksanakan di awal Januari. Gitu. Oke, sebelumnya ini yang menjadi background, gitu. Jadi background dari langkah KIA, kenapa perlu menyelenggarakan ini. Jadi ini data terbaru di dosen-dosen Universitas Kadiri. Oke. Jadi dari tren 2018 mungkin alhamdulillah saya mendapat tugas nih kemarin itu di 2018 sampai 2021 ini ya. Kemarin saya mendapat tugas untuk dari Pak Rektor untuk mengawal di sisi conference gitu dulu, sisi conference untuk meningkatkan apa itu ID Scopus sampai 2021. Nggih, alhamdulillah dari 2018 6, 2019 21, 34, kemudian 21 ini masih tetap anu nggih lumayan nggih, masih turun sedikit lah. Kemudian sampai 21, 22, 23 saya sudah melimpahkan nggih, melimpahkan kemarin ke Pak Aryadi, nggak tahu terus akhirnya sampai sekarang nggih. Nah, akhirnya proses ini nah
ini akhirnya di 2025 ini apa nggih, sangat turun sekali ya. Jadi dari 21, 15 kemudian 21. Ini data yang diambil dari Sinta terkini. Ya, di sini terlihat bahwa ada 56 conference dan 84 artikel. Ada jurnal Q1 yaitu 19, Q24, Q3 33, Q4 60 dan tidak terindeks ada 25. Nah, ini terbagi dari beberapa dosen kita, entah itu penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini data nih. Nah, mengacu dari latar belakang ini, tim KIA mencoba untuk bagaimana supaya kita itu meningkatkan publikasi, terutama ini. Jadi kita siang hari ini berbicara bagaimana kita mempublikasikan di Scopus. Ya, untuk Sinta dan semua tidak kita bahas, jadi di sini fokus di Scopus. Oke, jadi kita berbicara bahwa tahapan publikasi, mungkin Bapak Ibu semua sudah paham semua ya, bagaimana mempublikasikan. Tapi siang ini saya coba kita membagi atau istilahnya menyamakan persepsi. Ya. Jadi monggo nanti kalau ada tanggapan silahkan, kalau misalkan, oh begini silahkan, monggo kita diskusi santai mawon. Ya, yang pertama adalah tentunya harus ada sebuah penelitian dahulu. Tahap 1 ini. Ya. Jadi penelitian yang memang benar-benar dilaksanakan. Ya. Jadi bukan istilahnya kita mencomot data sana sini kemudian kita masukkan, tidak. Jadi diawali dari penelitian awal, proses penelitian tentunya ada tahapan, topik penelitian, kemudian yang mungkin diawali dari literatur review dan semuanya, sehingga akhirnya menyusun sebuah topik, setelah topik akhirnya jadilah sebuah penelitian. Dari hasil penelitian tentunya ada sebuah hasil yang nantinya akan dituliskan, ya, yaitu penulisan manuskrip, ya. Nah, manuskrip ini nanti yang akan kita submit, ya. Manuskrip kemudian submit, kemudian menanggapi revisi, baru kalau kita sudah lolos dari 1, 2, 3, 4 ini, barulah akan publish. Oke. Nah, tahapan coaching klinik itu ada di tahapan 2 dan 3. 2 dan 3 ini. Ini nanti tentunya kita dari tim KIA akan mendampingi Bapak Ibu semua yang nantinya terpilih. Nanti standarnya bagaimana nanti di slide akhir ada nanti yang terpilih. Ini. Nah, kemudian kita masuk bahwa saya mengulang istilahnya memberikan sebuah persamaan persepsi. Jadi bahwa yang pertama ada tahapan penelitian. Nah, di tahapan penelitian tentunya ada beberapa hal yang dilaksanakan. Jadi menentukan topik, gap, kebaruan, dan mungkin ini sudah biasa dilakukan. Nah, disinilah saya mencoba dari pengalaman saya menyusun sebuah yaitu RFA ini ya, Research Framework Agatha, istilah saya namakan itu. Nanti monggo bisa disimak selanjutnya. Jadi RFA ini sebagai konsep saat kita nanti menuliskan artikel. Ini fundamentalnya di sini. Jadi kita apakah menyusunnya manual? Tidak. Jadi kuncinya di RFA. RFA jadi clear kita menyusun artikel mungkin tidak sampai 1 hari. Draft manuskrip mungkin 2-3 jam selesai. Kalau RFA lengkap atau komplit. Bagaimana kita nanti menyusun? Ya nanti di saat coaching klinik. Kita nanti akan menggunakan AI atau ChatGPT berlangganan. Itu tapi tentunya ada sebuah syarat dan ketentuan agar apa? Hasil kita itu objektif seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Ya, selain RFA tentunya kita perlu mendokumentasikan saat proses pelaksanaan. Baik data mentah, foto, video ini opsional, logbook ini mungkin ya juga opsional ya, ini nanti ranah-ranah istilahnya mungkin di LP3M atau apapun ya, tapi ini perlu dilengkapi. Kenapa perlu mendokumentasikan? Karena hal ini kadang-kadang ditanyakan oleh reviewer ya, nanti di akhir mungkin akan saya berikan contoh bagaimana saya mengalami proses revisi beberapa tempat jurnal yang menanyakan ini itu macam-macam. Nah, kemudian dari penelitian kita nanti akan menghasilkan sebuah
hasil ya, hasil penelitian nggih, yang biasanya itu dituliskan di dalam Excel nggih. Ya. Nah, kita nanti juga akan memerlukan apa? Analisa statistik. Monggo nanti kalau terbiasa menggunakan SPSS ya monggo menggunakan Minitab dan lain-lainnya. Nggih. Kalau saya di teknik biasanya saya dan mahasiswa menggunakan Minitab ini nggih. Minitab atau di Excel itu ada. Excel itu ada biasanya kita regresi linier ataupun ANOVA itu ada. Monggo nanti Bapak Ibu mana yang istilahnya terbiasa digunakan. Jadi kuncinya itu di sini. Jadi nanti 2 dan 4 ini saling terkoneksi nggih. Harus sinkron ini nanti. Oke, ini tahap penelitian. Jadi saya tidak bicara banyak detail di sini karena ini nanti mungkin Bapak Ibu ada yang sudah punya penelitian, ada yang belum, nanti monggo dipersiapkan. Oke, kemudian yang kedua adalah tahap penulisan. Oke. Jadi saat kita menulis manuskrip ya, kita menggunakan RFA ini sebagai panduan, sebagai jembatan. Oke. Jadi RFA jadi, oke, nanti kemudian upload aja ke ChatGPT, kita kasih prompt, kita sesuaikan, jadi. Nah, apakah semudah itu? Ya mudah, kalau RFA-nya lengkap. Oke. Jadi segala sesuatunya itu harus ada syarat dan kondisinya. Karena dengan ChatGPT kita ngawur pun keluar kalimatnya. Nah, makanya supaya output dari ChatGPT itu objektif, kita perlu ada panduan yaitu RFA ini. Oke. Nah, kemudian dari RFA kita menuliskan metode sesuai ini, kemudian kita menyusun hasil pembahasan, latar belakang, dan seterusnya. Dan RFA ini berfungsi apa nantinya? Sebelum kita susun adalah apakah manuskrip atau calon manuskrip ini ya sudah sinkron, nggih, antara judul sampai daftar pustaka, nggih. Ini yang paling penting ini. Jadi RFA itu guide atau checklist nantinya. Nggih, ini tahap kedua. Kemudian tahap ketiga, nah ini proses submit. Nah, sebelum kita submit ya, tentunya kita harus menentukan jurnal target. Jadi dalam hal ini KIA menentukan bahwa hanya Scopus Q1 dan Q3, tidak mau melihat Q4. Karena kenapa? Q4 itu rawan untuk terdegradasi. Tapi kalau Q3 insya Allah tidak, itu pun kita nanti harus pilih ya. Jadi nanti ada teknik ya. Teknik pada saat kita coaching klinik bagaimana melihat jurnal Scopus yang bereputasi, yang mungkin tidak berbayar atau berbayar, nanti akan kita dampingi ya dalam pemilihan ini. Oke, nanti banyak sekali ya, ada puluhan ribu jurnal Scopus yang nanti sesuai dengan Bapak Ibu semua. Jadi keahlian Bapak Ibu semua nanti di mana nanti kita akan apa istilahnya pandu ya nanti saat menentukan. Kemudian setelah kita menentukan jurnal target, kita perlu apa? Mempelajari ya gaya selingkung atau author guidelines. Nah, kebanyakan artikel Scopus yang bereputasi ya, bereputasi tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah Springer, yang kedua adalah Tyler and Francis, yang ketiga adalah Elsevier atau Science Direct. Itu kebanyakan mereka tidak ada time template ya. Tapi dia menuliskan dia itu memunculkan gaya selingkung ini, ya, dan author guideline. Penentunya di sini. Ya, pengalaman saya, begitu kita tidak sesuai ini, langsung reject. Nah, untuk menyesuaikan, selain kita mempelajari author guideline, kita perlu mendownload artikel terbaru di jurnal tersebut. Ini saya agak merah ini berarti terbaru. Kalau bisa terbaru dan sesuai topik. Ya, biasanya ada. Oke. Nah, dari situ kita nanti akan menyesuaikan. Nah, kemudian setelah itu kita melalui proses submit. Submit itu ya mulai membuat akun, pengisian metadata, pembuatan cover letter, kemudian biasanya kalau Q3 itu meminta rekomendasi reviewer biasanya 3, ya. Kemudian setelah itu proses submit. Oke, ini untuk proses submit. Nah, kemudian tahap keempat. Nah, ini yang
yang istilahnya juga krusial nih. Jadi beberapa jurnal itu kalau kita sudah mendapat revisi itu anggapannya 75% kita itu diterima. Nggih, saya tidak ngomong 100% ya, karena saya pernah nggih, sudah diterima, tapi karena suatu hal apa dari chief editor ada review lagi, ternyata fokus and scope-nya itu dianggap nggak sesuai. Akhirnya artikel saya itu setelah ada accepted kemudian ditransfer, disuruh transfer. Ya kebetulan itu di Taylor and Francis ya, Taylor and Francis, kemudian ditransfer ke yang lebih sesuai. Ya sudah kita mengulang lagi. Istilahnya memulai lagi review dari awal berdasarkan publisher tersebut. Nah, yang perlu ditanggapi, yang perlu penting dalam menanggapi revisi adalah email. Makanya Bapak Ibu saat submit email itu pastikan satu sama semua, nggih. Jangan berganti-ganti. Jadi misalkan buat satu artikel A, ya misalkan menggunakan email unik, ya gunakan email ini unik itu terus yang sama. Jangan berganti-ganti. Ini melihat nanti atau ini berhubungan dengan track record ya, pembacaan metadata. Begitu email kita beda, kacau semua sudah. Nggih, dan email itu harus aktif karena apa? Kebanyakan notifikasi itu lewat email. Nggih. Jadi hampir semua lewat email. Nggih. Setelah itu kita baca, kita petakan saran satu persatu dari reviewer, terus kemudian memperbaiki manuskrip. Nah, yang penting lagi adalah respon to reviewer. Nggih. Ini penting sekali. Jadi respon to reviewer adalah menjawab dari masing-masing apa itu saran dari reviewer. Ya biasanya reviewer itu ada 2. Tapi kemarin saya waktu submit terakhir itu ada 3. Ya enggak tentu, tergantung nanti dari apa kebijakan publikasi. Nggih, 4 tahapan ini yang nantinya akan Bapak Ibu lalui, nggih. Lalui kalau kita mau istilahnya mempunyai publikasi di Scopus bereputasi, nggih. Ini berbeda nggih, yang Scopus bayar langsung terbit ini berbeda. Jadi ini adalah Scopus bereputasi, saya ngomong standarnya 3 nggih. Jadi yang pengalaman saya ada 3 publisher yang istilahnya itu guaranteed ya, tapi tetap kita validasi yaitu Springer, Taylor and Francis, kemudian Elsevier. Nah, di 3 publikasi itu kalau dihitung mungkin ada ratusan ribu publisher. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja mana, kalau mau rodo enteng ya Q3, kalau mau banyak yang gratis ya mulai Q2. Q3 jarang, istilahnya tidak terlalu banyak yang gratis. Q2, Q1 sangat banyak sekali, tapi perlu effort gitu. Perlu kita menyusun, kemudian melihat, ya perlu strategi intinya. Ini 4 tahapan. Kemudian, nah inilah yang istilahnya kemarin saya ciptakan, monggo nanti kalau memang dirasa bermanfaat dipakai aja. Tapi ini nanti insya Allah 12 ini nanti sebagai indikator kita ya dalam memutuskan istilahnya siapa yang akan nanti lolos untuk coaching klinik. Jadi apa dari Bapak Ketua kemarin apa istilahnya menargetkan bahwa maksimal sementara di batch 1 coaching klinik nanti 20 peserta gitu. 20 peserta yang memang lolos sesuai dengan standar indikator yang terdiri dari 12 indikator ini. Oke. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah jelas jadi apa itu topik, masalah gap dan semuanya. Nah, ke semua ini ke 12 muara ini, 12 indikator nanti ini kalau kita belum melakukan penelitian, belum melakukan penelitian, kita harus apa? Literatur review untuk mengidentifikasi dari 12 indikator ini sehingga menuju ke satu titik yaitu namanya penelitian atau topik penelitian. Monggo ini cara yang saya lakukan, monggo kalau nanti ada yang berbeda silakan. Jadi sebelum saya melakukan penelitian, saya akan melakukan literatur review dari ke-12 indikator ini.
tentunya kalau saya, ini pengalaman saya akan mulai dari poin 4 dulu, makanya saya kasih merah. Teori dan model konseptual ini adalah paling fundamental untuk apa? Menghasilkan sebuah penelitian. Ini paling fundamental. Jadi kalau saya mulai dari ini dulu. Saya harus mempelajari satu bagian, ya, atau mungkin satu sub CPMK, Jadi tidak ngomong buku sekarang. Jadi karena Scopus itu kalau kita ibaratkan adalah kita itu menggali sumur kedalaman 1 meter dengan diameter 1 cm. Analogikannya begitu. Bukan kita menggali sumur diameternya 1 meter, kedalaman 1 cm, bukan. Jadi kedalamannya agar kita itu tembus di Scopus. Makanya ini saya kasih merah bahwa teori dan model konseptual itu adalah hal yang paling utama untuk mendasari dari riset framework ini. Ini. Jadi saya sebelum melakukan penelitian mengevaluasi atau menemukan 12 indikator ini. Ngaten nggih. Kemudian apa sih isinya? Nah, ini. Jadi RFA ini berisi tentang ini. Ya, mulai dari apa yang ingin teliti, relevansinya dengan bidang studi saat ini apa. Nah, ini berhubungan dengan gap penelitian. Kemudian menentukan masalahnya, apa masalah utama yang belum terjawab, apakah fenomena memiliki dampak yang nyata. Ini beberapa pertanyaan kunci yang nantinya harus kita jawab. Kapan menjawab ini? Yang pertama adalah sebelum kita melakukan penelitian. Sehingga semua ini sudah terisi dari apa? Dari previous research dan apa? Sumber referensi utama, yaitu konseptual. Kalau saya ambil contoh, kebetulan saya di bidang geoteknik dan S3 saya terkait daya dukung tiang, ya saya akan kalau saya ngomong ya, apa teorinya? Ya, teori daya dukung tiang. Ya, itu akan kita masukkan lagi terkait apa? Ya, terkait kekasaran tiang. Nah, itu. Jadi itu harus ada satu titik teori yang akan kita angkat nantinya. Ini. Jadi ada ini 6, kemudian ada, nah ini lanjutannya. Sampai sumber data dan teknik pengumpulan, kemudian teknik analisisnya, validitas, reliabilitas, karena ini sangat penting ya. 9 ini juga sangat penting karena sering ditanyakan. Biasanya ditanya, apa yang membuat hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan? Apakah konsisten? Nah, makanya jawabannya kan di sini. Valid. Bagaimana terkait metode uji kita? Apakah sudah benar? Apakah rasional? Nah, reliabilitas. Apakah memang konsisten hasil kita? Jangan-jangan tidak konsisten. Nah, makanya kita harus menjawab ini. Makanya dari pengalaman berbagai saya di reject, mungkin banyak sekali di reject, kemudian ada yang juga banyak diterima, akhirnya saya coba membuat sebuah riset framework ini ya sebagai apa nantinya guide atau panduan dalam menyusun artikel. Ini isinya gitu. Nah, ini kebetulan saya akan memberikan contoh gitu. Ini adalah hasil karya dari mahasiswa saya yang kebetulan ini tidak Scopus sih, tapi ini saya berikan contoh yang paling sederhana gitu. Paling sederhana, topiknya adalah terkait pondasi tiang, dari pondasi telapak dari skripsi mahasiswa saya yang publish di bulan Oktober kemarin di Sinta 3. Nah, ini adalah saya mencomot dari RFA mahasiswa saya yang sudah dikerjakan dan sudah terpublish. Nah, ini yang saya biru-biru ini adalah bagaimana sebuah topik yang akan diangkat. Ya, jadi dia contohnya ini adalah kedelai dalam lautan ICP terhadap nilai daya dukung tanah pasir. Ini. Relevansinya apa lah? Kalau kita saat bicara relevansi, kita akan melihat di previous research itu seperti apa. Nah, makanya di sini memasukkan ada sumber dari Scopus 1, 2, 3, 4 ini sebagai dasar untuk bahwa oh trennya
yang akan kita angkat itu jelas, yaitu menguji sifat mekanik, ya, menghasilkan nilai UGS dari artikel-artikel. Nah, usahakan pada saat kita mengisi yang relevansi, pilihlah artikel itu yang 5 tahun terakhir maksimal ya. Justru kalau kita paling baru seperti ini bagus sekali. Ini juga akan terbaca, jadi reviewer akan membaca apakah sumber referensinya itu memang terkini, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita turun lagi ke bagaimana. Ternyata masalah apa yang terjadi dari satu ini. Oh, ternyata bahwa di sini terjawab bahwa penelitian sebelumnya hanya terbatas mempelajari sifat mekanik yang dihasilkan oleh ini. Lah yang belum itu apa? Nah, inilah kita mulai masuk gap-nya. Ya. Jadi ini contoh sederhana. Kalau kita ngomong Scopus ya kurang banyak, tapi ini supaya mudah dipahami Bapak Ibu semua, saya mengambil contoh yang paling sederhana dari hasil karya mahasiswa ini supaya mudah ya. Jadi dari previous research ini yang hanya menghasilkan sifat mekanik ini ya. Itu apa gapnya? Oh, ternyata bahwa aplikasi ini belum ada yang diaplikasikan kepada apa? Ini pondasi dangkal untuk menganalisa apa? Peningkatan base resistance. Nah, ini poin ini sangat krusial nih, Bapak, sangat krusial. Oke. Jadi penentuannya seperti itu. Dari dasar penelitian terdahulu ini ya, kemudian akhirnya menghasilkan ini. Ini kemudian apa? Dari pondasi dangkal kita lihat peningkatan base resistance. Nah, penentuan ini istilahnya juga berawal dari apa? Ya, kita memahami dasar teorinya dahulu. Ya. Jadi kebetulan mahasiswa ini sudah memahami terkait dasar teori daya dukung dari pondasi dangkal, ya, ke arah base resistance-nya ini. Nah, setelah kita mengetahui gap, okay, ini dari masalah kemudian gap, barulah kita memunculkan apa? Tujuan penelitian. Apa sih tujuannya? Oh, ternyata apa ini? Pengen mengkaji peningkatan base resistance pada tanah pasir. Nah, ini pada pondasi telapak persegi. Ini sudah mulai masuk. Nah, pertanyaannya apa? Ya, bagaimana pengaruhnya? Nah, dalam metode MITP terkait base resistance. Nah, ini 1, 2, 3 ini harus sinkron semua, gitu. Kadang kemarin saya waktu mengajar teknik penulisan di kelas saya banyak yang tidak sinkron, gitu. Karena ya memang sekali lagi dasar teorinya kurang kuat, previous research-nya juga kurang mendalam, sehingga tidak sinkron. Nah, kalau sudah tidak sinkron ya pasti nanti tidak akan bisa menghasilkan sebuah manuskrip atau artikel yang memang layak untuk dipublikasikan di Scopus. Oke. Ini pengalaman saya ya. Biasanya ya langsung di-reject. Oke, kemudian masuk ke sini. Keempat. Ini paling fundamental ya. Ini meskipun ada di 4 ya. Ini kalau saya kembali lagi akan saya ulas dahulu sehingga kembali lagi ke 1 2 3 fokusnya ke sini. Nah, ini ditulis bahwa teori utama apa? Jadi ini dasar teorinya adalah daya dukung pondasi dangkal pada tanah pasir. Nah, dasarnya apa? Oh, karena mahasiswa saya menemukan bahwa penemunya itu adalah Meyerhof di tahun 1976 sebagai teori utama, ya nggak apa-apa dimasukkan. Kenapa kok lama boleh? Boleh. Ini adalah dasar teori utama artikel asli, ya. Jadi justru inilah kekuatan kita kalau kita bisa menemukan dasar teori yang fundamental berasal dari penulis asli. Ya. Jadi Meyerhof ini juga banyak ditulis sih sebetulnya di buku-buku teknik sipil geoteknik di tahun 2019 sampai 2023 ada. Tapi kalau kita bisa menemukan yang paling mendasar di awal ya. Jadi ini kebetulan ketemu tahun 1976, lah ini justru sangat bagus sekali. Ya, sebagai apa? Teori dan model konseptualnya. Ya, ini reviewer akan suka seperti ini. Karena apa? Nantinya ada
link antara teori yang sudah lama sekali belum terupgrade sehingga kita bisa memberikan apa? Perubahan. Perubahan di saat ini berdasarkan versi kita. Itulah yang diminta dari kesukaan dari reviewer ataupun publisher Scopus. Nah, kemudian dari sini apa? Oh, kita mempelajari setelah teori dari pondasi dangkal ini, kita masuk ke metode biosementasi. Lah, inilah kita menggunakan apa? Penelitian terdahulu. Nah, kemudian dari dua hal ini, model konseptual apa? Oh, ternyata mahasiswa saya pengen apa? Memadukan nilai daya dukung tanah pasir dengan perlakuan. Nah, ini berhubungan dengan apa? Gap tadi, ya. Gap tadi. Nah, ini. Gap tadi. Nah, ini paling fundamental, ya. Jadi kalau ininya lepas, ya nantinya saat kita menyusun artikel, ya akan lari kemana-mana. Karena sekali lagi saat kita nanti coaching klinik, kita menyusun tidak manual. Kita full nanti akan menggunakan ChatGPT. Ya. Jadi makanya kita perlu guide atau panduan atau istilahnya training untuk ChatGPT, yaitu berupa apa? Berupa apa? RFI ini. Oke, saya lanjutkan untuk contoh yang berikutnya di 5 ini. Nah, hipotesis penting. Oke. Jadi kadang ini pengalaman saya, nggih, monggo nanti kalau ada yang lain. Kalau saya hipotesis itu penting untuk menjustifikasi apakah yang saya lakukan itu dugaannya baik atau tidak. Karena tanpa hipotesis tiba-tiba kita melakukan, ya tentunya kayak kita beli kucing dalam karung, nggih. Kucingku apik apa enggak kan begitu. Nggih. Tapi kalau kita sudah punya dasar previous research yang kuat, kita akan bisa memberikan hipotesis. Oh, ternyata di hipotesisnya itu apa? EICP meningkatkan stabilisasi dan sifat mekanik tanah pasir, yaitu SU, C, dan sudut geser. Nah, identifikasi ini diperlukan apa? Pemahaman dasar teori, sehingga kita bisa apa? Memetakan. Ini kan berdasarkan dari Basier et 2021. Di artikel ini berisi apa? Berisi nilai-nilai peningkatan SU, C, dan sudut geser. Ini kebetulan contohnya ilmu saya, nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nggih. Jadi ini apa? Dasar teori nanti yang akan berbicara. Karena kalau kita tidak memahami teori dari daya dukung, kita tidak akan bisa mengidentifikasi SU, C, dan sudut geser dari artikel ini. Nggih. Jadi dulu waktu saya belum pengalaman juga, nggih, belum memahami dasar teori, saya sudah membuka artikel Scopus, apalagi Q1, jadi lari kemana-mana, jadi salah nggak karu-karuan. Tapi begitu saya sudah melihat dasar teorinya, kuncinya sudah saya pegang, akhirnya saya bisa menjustifikasi dan bahkan menghakimi. Jadi menghakimi itu apa? Bahwa artikel ini kita bisa tahu kelemahannya apa. Nah, kelemahan itulah nanti yang akan kita isi. Jadi kalau kita tidak tahu kelemahan artikel, ya kita tentunya tidak akan bisa memunculkan apa yang akan saya perbaiki. Ini hipotesis. Jadi hipotesis ini juga berasal dari apa? Previous research. Yang tentunya dihubungkan dengan poin 1 sampai 4 tadi. Nah, kemudian lanjut ke 6. 6 ini juga sangat krusial. Ya. Dulu saya metode itu cuma sedikit aja. Tapi ternyata dengan perkembangan ini, kalau kita mau submit di Scopus ya, terutama Q2 ke atas, Q2 dan Q1, ini sangat-sangat dikejar. Oke? Jadi nanti di akhir saya berikan contoh bahwa saya dikejar bahwa metodemu itu tidak rasional. Kamu harus memberikan justifikasi agar hasil ini valid. Ya, nanti saya tunjukkan di akhir pengalaman saya. Nah, ini harus jelas. Apakah pendekatan eksperimental, atau kan berdasarkan data kuesioner, atau apapun, monggo. Nah, ini jelas. Oh, ini kalau ini menggunakan apa? Eksperimental. Objeknya apa? Oh, tanah pasir. Dikaitkan dengan apa? Dengan pondasi baja. Nah, ini kita yang ngomong, oh saya pengen model pondasi baja dengan ukuran. Nah, ini kita.
mendesain ini. Nah, mendesain ini tentunya apa? Juga berdasarkan previous research. Kenapa kok kedalaman 4 cm? Oh, berdasarkan artikel ini. Kenapa kok penurunan 15%? Oh, dari ASTM ini. Nah, setelah dasarnya jelas, kita akan melakukan apa yang akan kita uji dan apa yang akan kita temukan. Oh, di sini kita akan menentukan beban dan penurunan yang dicatat secara digital menggunakan sensor posisioner dan load cell. Ini menyangkut bagaimana kita memperoleh data dari metode yang rasional. Oke. Ini sangat penting kalau kita di Q2 atau Q1. Tapi Q3 juga sekarang sudah mulai. Ya. Jadi kalau kemarin Q3 Springer ya itu juga metode juga dikejar gitu. Jadi misalkan kita menentukan box ini ya 40 apa dasarnya? Ini ada, ini tadi lupa sebelum saya tulis gitu. Jadi setiap apa yang kita tulis itu harus ada dasarnya semua. Ini ngaten nggih. Ini. Kemudian selanjutnya yang ketujuh itu adalah sumber data dan teknik pengumpulan data. Dari metode kita akan memperoleh data yang nantinya akan kita tunjukkan atau kita tuliskan di dalam sebuah hasil. Nah, ini didesain adalah apa yang dicatat, beban aksial, model geometrinya, kedalaman tertanam, kemudian propertis tanah dari DR, sudut geser, dan berat volume. Pengambilan datanya menggunakan uji beban aksial statik pada tanah pasir yang dimasukkan dalam box. Nah ini, jadi pengumpulan datanya menggunakan ini. Nantinya yang dicatat itu apa? Dari hasil, ya ini, ya kedalaman ini. Dari 4 cm sampai 4 cm terhadap dari uji bebannya ini. Ini yang dicatat. Nah, setelah 7 kita memperoleh hasil, tentunya hasil itu perlu apa? Ya, perlu kita analisis, kita kumpulkan, kita analisis. Jadi masuk ke tahap 8. Analisis itu ini kebetulan contoh, contoh itu kebetulan menggunakan regresi nonlinier karena memang grafiknya tidak garis lurus dan menggunakan ANOVA. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua, saya tidak mengulas ya. Tujuannya apa? Bahwa untuk membandingkan nilai, nilai yang diperoleh sebelum perlakuan dan dengan perlakuan. Jadi dibandingkan, inilah hasil kita. Ya, perlu divalidasi, tentunya ada perbedaan. Uji yang tanpa perlakuan dan dengan perlakuan tentunya ada yang beda. Ya ini yang perlu kita tonjolkan. Kenapa perlu ini? Ya kita melihat apakah perbedaan ini signifikan. Ya, kalau tidak signifikan ya berarti percuma. Karena perbedaan yang terjadi adalah hanya kebetulan. Pasti ini akan di-reject. Jadi statistik ini kalau pengalaman saya ini adalah mutlak, salah satu validasi awal. Validasi awal. Nah, kalau kita ngomong standar Scopus, validasinya itu ada 2, minimal ada 2. Tapi ada juga yang kalau Q3 itu meminta 3. Ya, yang pertama adalah dari statistik, yang kedua adalah previous research. Ya, jadi kalau teknik itu sampai 3, mungkin kalau ranah sosial atau apa saya kurang paham, mungkin ada bisa 2 sampai 3 juga ya. Tapi yang jelas harus minimal analisa statistik ini ditunjukkan, ya minimal itu ANOVA itu atau regresi nonlinier atau linier, ya, untuk menunjukkan apa? Peningkatan hasilnya ini apakah memang signifikan. Nah, kemudian ditambah hasil penelitian sebelumnya itu seperti apa? Sehingga kita perlu mengulas di pembahasan nanti positioning. Hasil saya itu dengan penelitian terdahulu itu bagaimana? Apakah berlawanan? Apakah apa istilahnya sejalan? Nah itu perlu di state. Ya, saya harap jangan sampai berlawanan. Kalau berlawanan iso rame itu nanti. Ya, jadi kalau kemarin saya lebih memilih yang berlawanan saya hilangkan, saya memilih yang sinkron saja sehingga pendukungnya ini. Nah,
kemudian dari analisis data ini, apa yang akan dikembangkan? Mahasiswa saya ini mengembangkan model persamaan empiris daya dukung pondasi dangkal. Yang dari Meyerhoff akhirnya ada sebuah koreksi, ya, karena mengalami peningkatan, ada sebuah koreksi persamaan baru, atau bukan persamaan baru lah, faktor koreksi dari adanya penambahan larutan EICP ini. Oke. Ini dari sampai indikator ke-8. Jadi dari 1 ke 8 itu memang harus nyambung semua, sinkron. Nah, kemudian ke-9. Nah, setelah kita memperoleh, kita perlu adanya validitas. Validitas dan reliabilitas dari hasil kita. Ya, valid ditentukan oleh apa? Ya, parameter ujinya. Kalau parameter ujinya itu terlalu banyak, ya pasti tidak rasional karena metodenya pasti ribet. Makanya perlu kita ada hal yang perlu kita tetapkan. Makanya ini kita ngomong nanti bagaimana Bapak Ibu mengulas kembali bagaimana menentukan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrolnya. Ya, ilmu statiknya ini sangat menentukan di sini saat kita menentukan ini. Ya, kenapa kita buat tetap? Ya, ini kita yang mengatur. Ya, supaya kita mudah menganalisa satu variabel yang memang tidak berhubungan dengan DR ini. Nah, karena begitu kita mengubah DR, tentunya akan merubah skema dari metode kita. Jadi validitas reliabilitas ini dicocokkan dengan metode. Jadi itu, ya, supaya sinkron. Nah, kemudian validnya apa? Oh, ternyata alat ini juga sebelum digunakan dikalibrasi. Jadi valid itu menyatakan bahwa hasil itu benar. Benar berdasarkan apa? Ya nyambung dengan previous risetnya. Misalkan previous riset ketemunya 20, kalau kita ketemu 300 ya nggak nyambung. Tapi kalau ketemu 25, 24 atau berapa, nah oke lah. Berarti secara previous risetnya atau secara tren yang sudah ada itu valid. Nah, kemudian reliabilitas adalah bagaimana kita menghasilkan data yang konsisten. Makanya kalau di laboratorium biasanya kita pengulangan itu biasanya yang diminta review itu minimal 2, tapi lebih baik itu 3. Ini pengalaman saya. Jadi uji yang sama kita lakukan 3 kali. Nah, hasil dari 3 kali nanti kita cek secara statistik apakah terjadi perbedaan yang signifikan. Ya, kalau nanti kita cek bisa pakai regresi, kalau R kuadratnya di atas 0,9 ya oke lah. Kalau ANOVA-nya P value-nya di atas 0,05 ya oke lah, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan sehingga hasil data ini valid. Nah, menginjak yang ke-10 adalah apa? Dari hasil kita akan menentukan, jadi mahasiswa ini ingin menentukan Pak, formulasi empiris QU, yaitu daya dukung tadi, daya dukung pondasi dangkal tadi. Dari penerapan metode EICP pada pondasi berbentuk telapak. Nah, perubahan QU ini apa? Menyebabkan apa? Oh, ternyata perubahan QU itu kalau kita masukkan kembali lebih detail bahwa meningkatkan nilai base resistance. Sekali lagi, dalam menentukan ini kita perlu tahu apa? Dasar teori awal yang saya merah-merah tadi. Karena begitu ini tidak nyambung, tidak sinkron, ya pasti dicek lagi. Oke, kemudian setelah ke-10 kita perlu men-state. Nah, ini sangat penting ini. Implikasi teoritis dan praktis ini sangat penting karena ini nanti akan apa? Akan tampak terbaca. Biasanya muncul di abstrak dan di kesimpulan dan di paragraf latar belakang bawah. Ini biasanya harus terbaca. Ya. Berarti implikasinya apa? Oh, menambah pengetahuan atau persamaan empiris tentang penggunaan ini. Ini teoritisnya. Praktisnya apa? Oh, meningkatkan daya dukung tanah pasir yang ramah lingkungan dan ekonomis serta hemat biaya. Kata ini berasal dari mana? Artikel ini. Oke. Nih. Ini sangat penting. Nah, tidak kalah penting lagi bahwa yang ke-12, roadmap atau rencana penelitian lanjutan. Ya. Jadi mungkin kita sudah mengenal roadmap fakultas, prodi.
Nah itu sebetulnya kita membuat roadmap itu tidak sekedar oke saya buat roadmapnya ini. Nah sebetulnya kita harus berawal dari apa? Bagaimana kita meneliti. Jadi tidak tiba-tiba serta-merta roadmap itu muncul dengan sendirinya. Nah, karena di sini kemarin tadi menggunakan tanah pasir dan DR atau kepadatannya tetap, ini ditetapkan, sehingga langkah selanjutnya apa? Ya, ini mengkaji ini terhadap apa? Jangka panjang berdasarkan artikel ini. Karena tadi tanah pasir kan, ini juga tanah lempung dengan variasi kepadatan. Artikelnya ini. Terus kemudian tingkat daerah yang berbeda, artikelnya ini. Nah, inilah sebagai apa nantinya? Future reset atau keterbatasan kita. Ini wajib pasti ada nanti. Karena ini akan men-state ya bahwa artikel kita artikel kita atau manuskrip kita itu sampai di mana sih? Kemudian ke depan itu bisa dikembangkan seperti apa? Lah usahakan saat kita menentukan rencana lanjutan, ini pakailah artikel yang terbaru. Syukur-syukur bisa kita menulis 2025, syukur-syukur ada yang 2025. Inilah kesukaan dari reviewer. Pasti itu nanti lolos, tidak akan ada revisi di bagian keterbatasan atau penelitian lanjutan. Oke, ini ya. Nah, ke-12 ini ya, dari poin 1 sampai 12 cerita ini semua nanti akan masuk di latar belakang. Oke. Jadi 12 indikator ini harus tertuliskan semua di latar belakang. Ya. Di awal. Karena latar belakang ya nanti bukan hasil yang dimasukkan, tapi biasanya menuliskan bahwa akan menghasilkan apa, nanti implikasi praktisnya apa, kemudian keterbatasannya apa. Nah, ini diulas semua. Biasanya keterbatasan diulas di literatur review di atas dari paragraf 2 atau 3 biasanya. Jadi 12 harus ada di latar belakang. Ini kurang, pasti nanti ditanyakan. Oke, mungkin ini gambarannya. Mohon izin Pak Moderator, apakah saya lanjutkan atau dibuka pertanyaan dulu? Monggo Pak, supaya tidak satu arah ya, jadi bisa dibuka langsung pertanyaannya aja. Monggo Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya silahkan, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya atau mungkin raise hand terlebih dahulu, silahkan. Monggo. Ya, Monggo terima kasih Bapak Pak Ibu. Agatha. Mau bertanya Pak Agatha? Iya, silakan Pak Monggo. Sony. Untuk hipotesis itu biasanya kan tergantung dari pemikiran kita ke depannya Pak ya. Apakah harus ada citasi Pak ya? Begini Pak Sony. Jadi hipotesis itu kan dugaan dari apa? Dari penelitian terdahulu. Mungkin saya share kembali. Nih. Nah, ini ya. Jadi hipotesis kan dugaan. Dugaan itu apa? Ya harus ada dasarnya. Kalau kita menduga tidak ada dasar berarti itu spekulasi. Gitu ya. Saya menduga bahwa adanya sebuah peningkatan base resistance ya, dari EICP ini dari dasar artikel ini. Artikel ini menyatakan bahwa ada sebuah peningkatan mekanik tanah pasir, yaitu SUC dan sudut geser. Nah, SUC dan sudut geser ini merupakan komponen dari base resistance. Nah, ini pintu masuknya. Makanya kan kita menentukan hipotesis itu tentunya harus ada dasar teori yang mengawal atau yang mendampingi, sehingga tidak serta-merta kita harus memunculkan pemikiran kita ini. Jadi dasar pemikiran kita itu harus ada dasarnya. Jadi tidak bisa lepas. Itu pasti ditanya nanti. Saat kita publish, dasar pemikiran itu sumbernya dari mana? Itu pasti. Jadi kenapa ini bisa terkait? Ya karena SUC dan sudut geser ini adalah komponen dari base resistance.
Sehingga kalau logikanya kalau ini naik, otomatis base resistance juga naik. Nah, inilah perlu apa? Pemahaman dasar teori. Itu nggih Pak Sony. Jadi kita punya pandangan, oke pandangan kita, tapi pandangan kita itu harus ada apa? Dasarnya. Saya misalkan saya menstate, kenapa base resistance bisa naik dengan adanya MCB? Oh, karena ada sebuah artikel sebelumnya yang menyatakan bahwa EICP itu meningkatkan nilai SU, C, dan judul geser. Itu Pak Sony. Mungkin bisa dipahami. Dipahami Pak. Terima kasih Pak. Oke, monggo kalau ada yang lain, kita santai saja diskusinya. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa berdiskusi atau mungkin sharing pengalamannya terkait mungkin submit di Scopus atau mungkin kendala di penelitiannya mungkin bisa disampaikan atau mungkin bisa didiskusikan pada kegiatan kali ini. Monggo. Monggo nanti kalau mungkin waktunya masih panjang ya Pak Dika. Sampai jam berapa? Iya, waktunya masih sampai jam 3 nggih? iya jam 3 kurang 10 Nah, menit. Masih panjang. monggo kalau mungkin ada nggih, yang bukan dari ilmu saya, mungkin ada yang mungkin bisa ngirimkan ke saya sebuah apa ya dasar teori ya atau sub CPMK apa dasar buku atau apapun teori. Coba nanti saya demokan menggunakan ChatGPT, nggih. Saya akan upload ini mungkin ya nanti demo sekilas nggih. Nanti sekitar 15 menit akan jadi RFA seperti itu. Tapi ini nggih, sebagai demo aja ya, tidak seperti itu. Tentunya ada langkah-langkah tertentu, tapi ini sekilas aja. Yang penting ada dasar ada sebuah teori yang nantinya kita upload ke ChatGPT, kemudian kita bentuk RFA-nya itu akan muncul. Monggo kalau ada ya. Jadi bukan dari ilmu saya, nanti siapa yang nanti ada bisa di share di kolom chat, nanti saya download, saya coba demokan menggunakan ChatGPT. Monggo kalau ada. Oke. Jadi yang penting sekali lagi saya tekankan bahwa kembali lagi kalau saya ya, sebelum saya memulai topik penelitian, saya akan melakukan literatur review. Oke, jadi coba saya share kembali ya. Jadi saya akan melakukan literatur review yang nantinya untuk mengisi apa? Nah, ini. Jadi saya sebelum meneliti semuanya sudah terjawab nggih. Terjawab semua dari previous research. Dan sudah terpetakan. Oh, di sini artikelnya, jurnalnya apa, di topik ini, di sini apa, biasanya terus di sini apa, ini semuanya itu ada. Sehingga nanti kalau kita run ke ChatGPT data kita lengkap, otomatis training ChatGPT atau pembacaan ChatGPT akan benar menurut apa yang kita upload. Jadi tidak liar. Tujuannya begitu. Ya. Jadi yang lama itu yang ribet memang nyusun ininya. Kalau ini lengkap, kita run ke ChatGPT mungkin 2-3 jam jadi draft artikel itu ya. Itu. Setelah itu baru mencocokkan sitasi dan semuanya itu. Itu ya perlu waktu. Tapi yang penting ininya dulu. Bahwa kalau kita istilahnya memasak itu kan ya perlu bumbu, perlu apapun lah. Kalau pepek ya masakan kita jadi dengan cepat dan enak. Kalau kurang garam ya akhirnya ya nggak enak. Kan begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Kalau enggak nanti saya lanjutkan sekilas lagi untuk bagaimana nanti coaching klinik yang akan kita laksanakan. Gambarannya seperti apa. Kalau yang tadi kan cerita persiapan yang harus dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu yang nanti istilahnya berminat mengikuti coaching klinik nanti akan membuat ini. Nanti ini yang akan kita lihat, kita cek. Kalau memang sudah lengkap ya oke, sudah cepat nanti. Oke, monggo silakan. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Oke, ngapunten. Ini Pak, ini saya masih bingung terkait dengan penyusunan ini nanti semua dari 12 item itu kan masuk indikator itu masuk di latar belakang gitu kan, di introduction. Nah, terkadang itu
yang ditanyakan sering itu apa novelty penelitian Anda. Nah itu loh. Ini yang saya masih bingung. Novelty penelitian saya sendiri itu seperti apa? Bagaimana untuk memunculkan novelty itu? Terima Ini, kasih Pak. Pak Taufik ya, Pak Rasadan ya. Nggih. Nah, ini Pak. Ini Pak. Nah, ini. Jadi sebetulnya novelty itu muncul saat kita menceritakan bahwa penelitian terdahulu itu seperti apa. Contoh nggih, penelitian 2 ini, nggih, Su et al sama ini itu menceritakan bahwa penerapan metode MICP ini ya yang berhubungan dengan sifat mekanik pada tanah pasir melalui uji es. Ini penelitian yang ada, yang sudah ada. Nah, kemudian kita state bahwa metode EICP ini ya belum ada yang dikaitkan dengan apa? Pondasi dangkal untuk menghitung apa? Peningkatan base resistance. Nah, inilah gap sederhana, ini contoh gap sederhana nih. Jadi gap itu sebetulnya kita mengulas yang ada apa, kita mau memperbaiki apa. Jadi tentunya orang-orang yang ilmu geoteknik sudah paham, oh ternyata sifat mekanik yang ada, yang awalnya ada itu cuma memperbaiki sifat mekanik tanah pasir. Tapi kemudian penelitian ini diperbaiki apa? Oh, dikaitkan dengan sudah terhadap pondasi dangkal. Ya mungkin bagi orang yang bukan teknik sipil dan bidang geoteknik mungkin tidak paham ya. Tapi bagi orang-orang bidang geoteknik akan memahami. Jadi intinya ada state ini Pak Taufik. Oh, ini. Baik. Jadi misalkan contoh aja, misalkan jenengan apa misalkan Pak Taufik? Saya ini runningnya apa mungkin ya sekarang ada? Runningnya ini untuk analisis haplotype network untuk nanas lokal Pak yang ada di Kediri. Jadi melalui pendekatan molekuler genetik gitu. Nah, itu gini, jenengan state aja. Pendekatan molekuler genetik itu intinya jenengan setelah melakukan itu, apa yang akan jenengan cari? Contoh seperti ini ya, bahwa penelitian ini menerapkan metode EICP untuk mengetahui peningkatan base resistance. Iya. Nah, kira-kira jenengan apa? Karena saya ini kan, ini Pak, sebenarnya metode yang sudah saya gunakan ini sebenarnya sudah ada melalui genetika molekuler, tapi yang membedakan adalah objeknya Pak. Objek penelitiannya ini khusus untuk nanas gitu. Yang penelitian yang lain itu di tanaman yang lain. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi berarti itu cuma beda objek ya? Objeknya aja gitu loh Pak. Nah, itu yang kesulitan saya itu gitu Pak. Iya. Jadi sebenarnya seumpama pendekatan teorinya, kemudian teknologinya seperti apa, kemudian metodenya seperti apa, itu sebenarnya sudah ada. Tetapi yang membedakan itu objeknya saja. Karena itu yang saya bingungkan itu. Oke, saya paham Pak Taufik. Nanti gini aja Pak Taufik. Jadi nanti sekarang gini, coba nanti jenengan kaitkan bahwa itu nanti ingin menghasilkan apa Pak Taufik? Itu dulu aja. Menghasilkan apa nantinya? Informasi varietas unggul Pak yang direkomendasikan. Berarti intinya dari metode tersebut ingin menentukan varietas unggul kan begitu kan? Iya Pak, betul. Nah, otomatis temuan jenengan nanti akan menghasilkan varietas unggul dengan objeknya itu nanas gitu. Terus metodenya itu anggap aja metode A kan begitu ya. Nah, metode A itu belum dilakukan kepada nanas ngerti toh? Iya betul. Nah, jadi pakai metode PCR gitu. Ya sudah gitu aja, nanti state aja begini bahwa penelitian terdahulu metode PCR itu digunakan untuk buah ini menghasilkan varietas ini, buah ini menghasilkan ini, buah ini menghasilkan ini. Nah, metode ini belum dilaksanakan di nanas. Begitu aja. Oh gitu. Sederhananya gitu. Nanti detailnya saat coaching klinik aja Pak Taufik. Itu masih kurang ya? Oh gitu. Tapi siap. Logikanya begitu ya.
Oh, nggih, 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 nggih. Logikanya begitu. Betul, Pak. Ya, Nanti ya, ya. kalau detailnya, karena memang kita tidak membahas detail di sini, kita hanya memberikan apa yang dipersiapkan, nggih. Nanti Nggih. mungkin saat penyusunan RFA, saat kita nanti setelah ini kan kita buatkan grup, nggih, grup untuk mendampingi penyusunan RFA. Nanti monggo nanti kita berdiskusi di situ. Nanti kita dampingi bahwa bagaimana sih lebih memperdalam gap-nya itu, nggih. Tapi gambarannya seperti itu, nggih, Pak Taufik, nggih. Jadi Oh, nggih. Baik, menceritakan baik, itu. siap. Nah, Terima kasih, Pak. itu Nggih. ya itu jenengan kumpulkan dulu artikel-artikelnya. Kalau bisa 5 tahun terakhir, nggih. Kalau untuk menjustifikasi gap itu perlu penelitian terdahulu 5 tahun terakhir, nggih. Itu biasanya dikejar itu. Nggih, nggih. Nggih, gitu Pak Taufik, nggih. Iya, iya. Nggih, 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 Oke, siap. nggih, terima kasih Pak Taufik. Siap. Nggih, Nggih, terima kasih, Pak. nggih. Monggo kalau ada yang lain. Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang perlu didiskusikan lagi atau mungkin ditanyakan ke Pak Gata, monggo. Atau mungkin kalau Lanjut dulu, dirasa nggih. sudah tidak, ya mungkin bisa dilanjut dulu Pak Gata. Nggih, saya lanjut, nggih. Tadi, nah ini. Jadi kita sudah masuk, nggih. Jadi nanti para peserta, nggih, itu kita menampung semua, nggih. Nanti monggo bergabung di grup yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Mardi di akhir season, nggih. Bahwa tahapan calon peserta nanti kalau yang belum melakukan penelitian, ya silahkan mulai literatur review, menentukan topik, objek penelitian. Nah, sekali lagi saya garis mewah bahwa tentukan konsep dasar teori utamanya. Ya, Pak Taufik tadi menceritakan bahwa dasar teori utama adalah menentukan varietas menggunakan PCR. Nah, ini kan jelas, nggih, fokusnya pada nanas. Jadi Pak Taufik itu metode sudah ada, cuman dia diperbarui apa? Terkait objeknya. Yang sebelumnya metode PCR itu tidak ada di nanas, sekarang dimasukkan di nanas. Apakah itu tuh? Bisa, insya Allah bisa. Nanti tinggal diperdalam. Karena kalau kita tidak memahami dasar teori utama, kita tidak akan bisa mengembangkan, nggih. Memperdalam nanti akan susah. Nah, kemudian gunakan RFA untuk merancang penelitian dari awal, kemudian mulai kegiatan, nggih. Monggo ini sudah dilakukan karena perkiraan nanti di Januari awal, nggih. Mungkin gambarannya sekitar 4 sampai 7 Januari kita akan laksanakan coaching klinik selama 4 hari. 4 hari itu fokus sampai nanti submit, nggih. Nah, yang sudah silakan dipastikan kembali, nanti dicocokkan, nggih, dimasukkan di RFA tadi, nggih, yang saya sebutkan tadi, terus melakukan analisis, melengkapi data yang dianggap masih kurang, kemudian menyusun RFA sebagai checklist sinkronisasi dan konsep penulisan manuskrip. Oke, ini untuk tahapan calon peserta. Nah, kemudian tindak lanjut nanti habis ini Pak Mardi akan menjelaskan pengisian Google Form-nya, ya, kemudian dibuat grup. Selanjutnya nanti didampingi dalam pengisian RFA. Monggo nanti ditanyakan di grup itu. Lah kalau memang di grup nanti kurang, monggo kalau mau diadakan Zoom lagi silakan. Monggo, nanti dikoordinasikan saja waktunya kapan. Nah, kemungkinan, nggih, ini kemungkinan coaching klinik akan dilaksanakan 4 sampai 7 Januari 2026. Ya masih lama, nggih. Saya pikir masih cukup waktu, nggih, ada 2 bulan lebih untuk mempersiapkan hasil yang akan dituliskan di manuskrip. Nah, ini yang penting, nggih. Ini penting sekali bahwa penulisan ini adalah digital writing. Tentunya digital writing itu perlu sebuah tool atau sebuah apa ya? Kalau ngomong kendaraan ya, yaitu utamanya adalah notebook. Ya. Jadi pastikan nanti speknya minimal ini, nggih. RAM 4 GB bisa, tapi lemot, nanti panjenengan akan susah dan lama karena kita nanti akan multitaskingnya banyak. Jadi nanti buka Word, Excel, Minitab itu bisa bersamaan, nggih. Dan ChatGPT akan terus dibukain nanti. Kalau Grammarly Premium nanti, kalau sudah clear kita menggunakan Grammarly Premium. Dan Mendeley ini nanti, nggih, 4-5 ini adalah tahap finalisasi manuskrip. Tapi saat nanti kita digital writing, ya, 2 ini yang akan berjalan. Oke.
Tapi Excel ini bisa Excel ini bisa duluan karena Excel ini dan Minitab atau analisa statistik digunakan duluan untuk menyusun hasil. Ya, jadi yang utama nanti multitaskingnya adalah kita di Word dan di ChatGPT. Utama nanti ChatGPT ini. Nah, pastikan ChatGPT nanti berlangganan yang pro, nggih. Kalau menggunakan Shopee itu sering error biasanya. Jadi bisa berlangganan di web, itu kalau nggak salah per bulannya berapa, nggih? $20 atau apa yang pro itu. Nah, itu selama ini mahasiswa saya itu bimbingan saya biasanya satu akun untuk 5 orang, nggih. Kalau lebih dari itu nanti bisa dihack diputus sama ChatGPT. Karena pada dasarnya kan nggak boleh satu akun untuk satu pengguna, nggih. Nah ini, jadi ini yang perlu, nggih. Jadi Grammarly Premium itu penting ya. Jadi kita sudah tidak usah proofread yang mahal itu. Pengalaman saya kemarin saya ditanya, nggih, proofreadnya diperbaiki dengan standar yang jelas. Kemarin saya mencantumkan ini, alhamdulillah diterima bahwa saya menggunakan proofread manuskrip saya menggunakan Grammarly Premium, saya capture gitu, direspon to reviewer, ya alhamdulillah diterima, tidak ada masalah. Jadi selama ini saya menulis kurang lebih ada sudah 12 artikel ya untuk Scopus pakai Grammarly Premium, nggak ada masalah. Oke. Ini oke. Monggo nanti ini bisa urunan ini, kalau nggak salah 2 juta per tahun ini. Itu bisa dipakai semua banyak orang ya, mungkin 100-200 orang nggak masalah. Yang penting ada emailnya, kemudian username passwordnya masuk, ya sudah nanti berjalan. Oke. Nah nanti penulisan menggunakan ini semua nanti kita akan dampingi pada saat penulisan di coaching kliniknya. Oke. Ini mungkin nanti dipersiapkan ya, seperti ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari ini tool yang diperlukan ini karena ini penting ya. Karena apa? Kalau ini tidak ada, susah untuk menjalankan. Nah, untuk Mendeley Reference Manager bisa menggunakan Mendeley Desktop enggak apa-apa. Cuman enaknya kalau Mendeley Reference Manager, misalkan ada Bapak Ibu yang setipe atau setopik, itu kita bisa saling sharing ya. Kita bentuk grup saling sharing Mendeley-nya. Jadi artikelnya bisa join. Jadi publikasinya misalkan 5 orang, topiknya sama, misalkan cari 20, akhirnya 100 artikel itu bisa digabung, dipakai bersama-sama. Gunanya itu. Nah, dan pastikan email yang digunakan Mendeley ini, ya kalau bisa samakan dengan yang di ChatGPT. Ya, kalau bisa, ini sama. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Atau yang penting ini, saat kita menyusun di Mendeley Reference Manager, ini kan perlu revisi dan semuanya kan akan masukkan citasi kembali. Nah ini jangan lupa dicatat ya. Emailnya A jangan ganti email lagi karena nanti tidak akan terbaca atau refresh lagi. Oke, mungkin materi hari ini sudah selesai. Jadi sampai tahapan ini, monggo nanti habis ini, bentar. Saya kasih contoh dulu aja nih. Saya kasih contoh dulu bahwa beberapa saya direvisi oleh bentar. Contoh revisi. Mohon maaf, di sini adzan nggih. Kita break dulu sebentar nggih. Ada adzan nggih. Mohon maaf nggih.
Nggih, sudah nggih. Kita lanjutkan kembali. Jadi ini saya kasih contoh saya nggih yang apa eh, Nah, lupa masuk. Nah. Nah, sudah nggih. Nah, ini kebetulan saya barusan mendapat revisi dari jurnal Q1 nggih. Baru masuk tanggal 9 ini belum saya kerjakan nih malah. Jadi biasanya ini ada beberapa anu nggih, revisi kebanyakan jurnal-jurnal Q1, Q2 itu biasanya lewat email. Tapi kita nanti submitnya lewat OJS atau web nggih. Jadi kebetulan ini saya mendapat revisi dari jurnal Q1 Trial and Francis ya tanggal 19 Oktober kemarin ini lagi saya kerjakan nggih. Nah, ini sudah masuk round 2. Dulu banyak nggih. Nah, ini alhamdulillah reviewer 2-nya sudah clear. Nah, ini. Jadi sudah ada komen seperti ini. Oke. Nah, reviewer 1 belum. Nah, ini contohnya bahwa ini contoh Q1 itu bahwa kita itu disuruh dikasih artikel. Nah, ini DO ini adalah artikel. Saya disuruh mempelajari ini untuk memasukkan di apa? Di state of the art. State of the art itu atau apa? Nanti memetakan artikel-artikel ini di latar belakang saya. Nah, tentunya ada trik ya, karena jurnal ini kalau saya lihat memang berbeda dengan arah penelitian saya. Nah, ini tentunya trikinya di sini. Nanti aja, nanti kita akan dampingi ya kalau panjenengan sudah submit karena kita tiap artikel tiap publisher akan memberikan review berbeda-beda nggih. Nggih. Tapi kebanyakan kalau Q1 pasti seperti ini. Kita dikasih DOI, kita suruh literatur review ini, menyimpulkan ini, kemudian merevisi berdasarkan artikel ini. Dimasukkan di latar belakang kita. Apakah kita bongkar? Ya tentunya kita bongkar. Menyesuaikan latar belakang tadi. Masuknya tidak banyak, tapi kita perlu memetakan dan perlu ada trik ya. Trik untuk bagaimana supaya kita melakukan perintah dari reviewer tapi tidak merubah arah penelitian gitu. Ya. Jadi kadang itu aneh-aneh. Kita tidak membahas, misalkan contoh ya, saya tidak membahas tentang gempa. Di sini tiba-tiba muncul gempa. Nah, tentunya kita akan masuk kemana lah nanti pada saat proses revisi nantilah kita akan mendampingi nggih. Monggo nanti kita buat sesi diskusi lagi. Nanti ini tahapan berikutnya ini saya memberikan contoh saja. Nah, kebetulan artikel ini bisa ada 2 pilihan, nggih. Jadi dia menawarkan bahwa kalau standar dia gratis. Tapi kalau nanti kita memilih open, ya, kita akan membayar APC. Jadi artikel ini kalau kita supaya open access, nggih, APC ini mahal. 3.800 euro. Ya daripada bayar ya ngapain? Ya akhirnya saya kasih jawaban, kemudian saya email seperti ini. Bahwa saya akan mensubmit sebelum 2 November dan saya memilih ini. Saya tidak memilih open access, saya memilih yang ini. Nah ini. Nah sekali lagi kita itu harus responsif, responsif dalam menanggapi email dari reviewer. Ya, sebisa mungkin sehari dapat email, besoknya harus dibales. Kita itu akan melakukan apa? Meskipun belum direvisi, kita harus men-state. Contohnya seperti ini. Bahwa saya akan mereview dan resubmit before the deadline of 2 November.
Nah, semakin cepat kita merevisi, akan semakin cepat kita itu direspon dan akan cepat publish. Ya, jadi tidak perlu menunggu 2 November, B. Kalau 2 hari selesai ya submit aja, enggak apa-apa, nggak usah ditunggu. Jadi intinya kalau kita mau cepat, ya ya semakin cepat diselesaikan revisinya. Nah, ini contoh ya, contoh saya di terbaru saya direvisi dari jurnal Q1. Ya, ini. Jadi kalau Tyler and Francis, Springer itu rata-rata seperti ini ya, dapat di email, tapi nanti kita masukkannya di OJS. Ya. Seperti itu ya. Nanti masukkannya kita di OJS. Nah, ini salah satu ya. Tapi ada juga yang lewat web. Contohnya ini. Nah, ini lama sekali ini. Saya submit tanggal 7 April baru mendapat apa istilahnya revisi itu di 25 Agustus. Nah, ini isinya. Nah, ini full lewat Mohon maaf Pak web. Agatha, Ya. layar jenengan macet Pak di sini. Mungkin Oh, bisa macet. di-share ulang Pak. Oh, sorry. Iya. Sorry. Nggih. Sik. Sudah kelihatan? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Oh, ini tadi kelihatan enggak? Ini kelihatan ya? Ini tadi kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, yang ini belum, yang ini enggak ya? Oke, yang ini ya. Iya. Nah, ini tadi contoh yang revisi lewat email. Ya, lewat email. Nah, kemudian ini contoh yang revisi lewat full website, tapi tetap kita dapat notifikasi email ya. Tapi komen-komen ininya tidak ada. Jadi email yang revisi ini juga Q1 juga, ini itu munculnya di sini. Nah, ini versi yang lain. Ya, biasanya itu tenggang waktunya nggak lama ya. Maksimal tuh pengalaman saya 1 bulan, ini 20 hari. Kalau kita tidak merevisi ini, ya langsung di apa? Di withdraw. Nah, ini will be withdrawn. Nah, ini. Nah, komennya di sini. Nah, ini contohnya ini round 1. Baru review 1 segini banyaknya. Kalau kita mau Q1 ya ya inilah maksudnya kebanyakan mesti mayor revision, nggak ada pengalaman saya Q1 itu minor, nggak ada. Kalau Q3 hampir semua minor. Kalau Q1 rata-rata mayor kayak sini, bongkar pasang ini. Wes nggak karu-karuan pokoknya ini. Nah, ini. Nah, ini pasti ada komentar ini. Nah, ini nanti balasannya apa? Ya saya kirimkan, saya menyusunnya menggunakan Grammarly. Oh, nanti tak kasih contoh aja, respon to reviewer ya. Nah, ini reviewer 1. Ini reviewer 2. Nah, ini. Ini kebetulan kita tidak suruh mempelajari, tapi kita disuruh mencari sendiri. Nah, di sini dia komennya. Nah, ini. Nah, itu. Ini contoh-contoh ya. Nah, ini. Saya hanya menampilkan analisa ANOVA. Dia nggak terima. Suruh membuat lagi analisa lagi. Ini. Our sensitivity analyze provide additional confidence. Dia nggak mau ANOVA aja, suruh nambah lagi. Ya, chosen nih. Kenapa saya milih ANOVA? Disuruh menjawab ini. Nah, inilah kemarin dari dasar inilah kayak saya menyusun RFA itu yang istilahnya apa? Paling tidak kita punya guide awal. Sehingga kalau 12 itu sudah terpenuhi, insya Allah kalau Q3 aja, ya, yang penting penelitiannya ada, insya Allah nggak di-reject, insya Allah gitu. Tapi kembali lagi bahwa publish Scopus itu kalau saya ibaratkan 70% skill, 30% keberuntungan. Ya nanti banyak berdoa aja setelah disubmit. Kan begitu. Nah, ini. Di sini juga saya disuruh menjawab ini. Ini. Saya menentukan file diameter. Apa dasarnya? Ya, ini limit the applicability of the proposed correction. Saya akan menghasilkan correction. Apa sebelumnya perintahnya apa? Dasar penelitian terdahulunya apa? Nah, ini. Apa rasionalnya memilih L per H ini? Nah, ini. Suruh menjelaskan. Nah, ini.
contoh nggih, ini contoh yang saya alami nggih. Nah, ini sudah saya kirim sejak 14 September belum ada respon lagi. Ya intinya apa? Ya sabarlah. Jadi publish itu ya perlu sabar, kita submit ya sudah, kita buat lagi aja, nggak usah dilihat tiap hari. Kalau Scopus ya kalau ngomong lama ya pasti lama, nggak mungkin, jarang sekali nih Scopus itu, pengalaman saya nih paling cepat saya itu 5 bulan. Nggih. Ini saya kasih contoh ini. Ini sama-sama Q1 tapi berbeda. Yang ini adalah model email langsung tertulis di sini. Nggih. Kemudian yang ini adalah model di web. Kesemuanya ini ada pilihan, nggih. Bisa milih gratis ataupun berbayar. Nggih. Mungkin yang ketiga ya sebentar ya. Mohon izin Pak Agatha, waktunya kurang 5 menit, nggih. Mungkin bisa Oh dipercepat. gitu, nggih. Oke lah, ya sudah. Nanti yang penting ini aja. Yang penting sudah, nanti waktumu nggak kebagian. Ya, gambarannya itu, oh sebentar. Ini aja. Saya tunjukkan yang respon paling nggak tahu dulu lah. Ini apa ini? Komen. Oh bukan. Nah ini respon to reviewer. Nah kita wajib membuat ini, guys. Ini saya sampaikan ya. Jadi selain kita menulis merevisi di artikel, kita wajib menjawab satu persatu dari membuat file seperti ini. Yang saya kuning-kuning ini adalah hasil revisi saya. Nah, di mana all section kita menjawab ini. Komen 2 tadi. Title page suruh kepanjangan, kita rubah ini. Di abstrak ini. Dan kita menjelaskan di sini, kalau kita memang tidak setuju reviewer, jawab aja di sini. Kenapa kamu merubah seperti ini? Nah, ini. Nah, kemudian disuruh menambah struktur of this article. Ya, ini. Jawab di sini. Nah, terus disuruh membuat flowchart. Ya, ditambah di sini. Nah, ini. Jadi selain di artikel, ini sangat penting ya. Dan memudahkan reviewer dan section editor untuk mengecek. Ya, ini di section 4. Conclusion-nya berubah. Ya, ditulis. Nah, ini. Nah, ini nanti tahapan setelah panjenengan atau Bapak Ibu submit, nanti ada revisi. Nah, mari kita dampingi untuk membuat seperti ini. Nah, ini. Ya, ini kebetulan Q1, kalau Q1 pasti banyak seperti ini, nggak mungkin sedikit. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, karena waktunya sudah mepet, nanti Pak Mardi tidak ada waktu untuk menjelaskan teknis Google Form-nya. Mungkin itu nggih, saya akhiri paparan saya. Jadi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya di sini tidak mencoba menggurui, cuman mencoba sharing apa yang saya alami nggih. Jadi kalau memang nanti terjadi perbedaan ataupun monggo kita diskusikan, karena di perbedaan itulah kita akan memperoleh kesempurnaan. Mungkin begitu paparan saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Mardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agatha atas materi dan juga sharing pengalamannya yang telah disampaikan dalam publikasi di Scopus dan juga materi yang luar biasa. Mungkin tambahan informasi dari saya terkait pelaksanaan coaching kliniknya. Jadi tadi juga sudah disampaikan dari Pak Agatha bahwa pelaksanaannya nanti mungkin di awal Januari, dan perlu saya informasikan juga bahwa pelatihannya nanti gratis. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Jadi Bapak Ibu dosen hanya mempersiapkan seperti yang di
kasih tahu Pak Agatha tadi. Jadi tidak lanjut setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu dosen bisa mengisi pendaftaran calon pesertanya. Sudah saya share di chat di dalam Zoom ini. Nanti Bapak Ibu bisa daftar dengan melampirkan nama, NIK, program studinya. Kemudian yang terpenting nanti yaitu harus mengisikan nomor HP yang ada WhatsApp-nya ya, yang aktif. Karena nanti setelah kegiatan ini akan saya buatkan grup WA yang nanti mohon izin untuk menambahkan di grup tersebut supaya nanti dalam persiapan menuju coaching kliniknya nanti semua progresnya itu bisa terpantau melalui grup tersebut dan juga grup tersebut juga bisa sebagai sarana dalam berdiskusi seperti itu. Jadi nanti eh, mohon izin untuk menambahkan di grup WA-nya. Mungkin sudah saya share di Zoom chat Zoom ini ya. Mungkin nanti bisa langsung diklik linknya, langsung bisa segera diisi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Agatha atas penyampaian materinya dan juga terima kasih saya kembalikan kepada MC. Baik, disampaikan terima kasih banyak kepada moderator dan kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan. Tentunya pengalaman dan wawasan beliau akan menjadi inspirasi besar bagi kita semua dalam perjalanan menulis dan mempublikasikan karya ilmiah. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan sosialisasi hari ini, mari kita abadikan momen berharga ini dengan foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera dan memberikan senyuman yang paling manis. Oke? Baik, senyum di depan kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, foto bersama telah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber, kepada moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan ini menjadi awal dari produktivitas akademik yang lebih baik dan melahirkan karya ilmiah yang berdaya saing global. Saya Aizah Radafa Salsabila selaku pembawa acara, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam memandu jalannya acara pada hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun, nggih. Langit senja mulai berwarna, menandakan akhir dari cerita. Cakep. Mari terus berkarya bersama demi kemajuan ilmu dan alma mater tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama-sama.